Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi, siapa yang hari ini kegocek? Seperti yang di video sebelumnya, di video semalam. Jadi, buat teman-teman yang mendengarkan, aku bilang bahkan ada penurunan terlebih dahulu di IHSG. Mungkin sampai ke 6.000 dan ternyata tembus 6.000-nya ke 5.982. Ya, lumayan lah hari ini bisa dinaikkan. Jadi, semoga dari teman-teman tidak ada yang kegocek dan udah dijual ternyata naik lagi. Ya kalau ada yang seperti itu bisa di komen di kolom komentar teman-teman. Aku pengen dengerin bagaimana kisah teman-teman hari ini. Jadi buat teman-teman yang ada di grup juga selamat yang udah mengikuti jejak-jejak kami. Ada apa hari ini ya? Coba kita lihat ya. Ada pertama dari bawah deh, ada Esa. Esa beli di 310. PMMP beli di 480 support, ternyata tadi cuma 100 sampai 490. Terus ada mesin. Mesin juga lumayan cantik di sini. Aku beli di 490. Dan juga ada satu lagi, ada Mari tadi di sini. Ada Mari di mana ya? Ah, ini dia. Nah, Mari deket support. Kita beli di berapa berarti tadi? 500, beli di 505. 505 ya sampai sekarang berarti udah 6%-an lah, cuman dalam hitungan setengah hari dari jam 1. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ikut belajar trading, grupnya gratis, teman-teman bisa cek di kolom komentar, klik link deskripsinya seperti itu. Jadi kita lanjut ke IHSG, dimana IHSG semoga besok arahnya lanjut, karena kalau kita lihat asing hari ini udah masuk banyak dan IHSG udah dinaikkan, ya arahnya berarti besok harusnya ke 6.100 dan semoga ke 6.130 seperti itu. Di sini kita bakal bahas saham tentang konstruksi, di mana ada 7 saham yang hari ini mengalami merah merona, tapi hari ini aku ada masuk dan alhamdulillah uh, portonya sekarang sudah hijau. Baru masuk tadi langsung hijau, alhamdulillah. Kita ke saham pertama terlebih dahulu. Di sini ada WG, di mana WG juga mengalami koreksi. Tadi udah hampir deket support di 180, ternyata dibawa naik dulu. Aku udah nunggu mungkin ke 180, ternyata nggak dijemput. Ya asing di sini net buy. Tapi kalau kita lihat pakai apa namanya eh Broksumnya untuk WG sendiri, ya dia sebenarnya didistribusi oleh Bandar. Didistribusi hari ini 0,152, cukup banyak menurutku kalau WG distribusinya segini karena akumulasinya juga kecil-kecil walaupun asingnya net buy. Jadi seperti itu teman-teman untuk WG. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, WG juga sebenarnya bagus karena dia berhasil mempertahankan area 187. Jadi sekarang di 188, area 187 kemarin ada support. Terus kalau kita lihat volumenya juga turun 3 hari berturut-turut merah, tapi volumenya selalu turun. Bar chart juga masih bagus, dan kalau kita lihat MACD-nya dia udah menembus angka 0. Padahal di video sebelumnya kita bahas MACD-nya masih di bawah 0. Jadi ini adalah nilai positif dari grup-grup dari konstruksi teman-teman. Jadi begitu untuk WG. Buat teman-teman yang dulu udah beli di 170 di video konstruksi 3 kali yang lalu, teman-teman bisa bertenang-tenang ria, semoga bisa tembus ke 200 kayak gitu. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Adikarya, di mana Adikarya hari ini juga mengalami koreksi. Tadi sempat dijebolin terlebih dahulu, area supportnya di 800 dan akhirnya dibawa ke 800-nya kembali. Kalau kita lihat asingnya juga net sell. BK penjualan paling banyak asingnya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk bandarmologi dari apa sih tadi? Aku lupa kan. Adikarya. Adikarya dia sebenarnya sama seperti WG tadi, tidak jauh berbeda. Bandarmologinya juga net sell 1,858 billion rupiah. Jadi asing juga distribusi, Bandar hari ini juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikal analisanya, Adi ya alhamdulillah dijaga tadi di area 800-nya. Dijebolin lalu dinaikin lagi dan sekarang udah berada di atas MA5 dia.
Volumenya sayangnya hari ini naik tapi tipis ya, menjadi warning buat Adi juga, buat saya juga yang masih pegang barang Adi. Ya barcat udah di atas 0, MACD udah di atas 0, barcatnya juga bagus. Jadi menurutku Adi bisa bertenang dulu asalkan nggak jebol ke 800-nya. Bisa keep dulu, kali aja nanti bisa ke 850 dan 875 dicek kembali. Seperti itu. Kalau kita lihat ada resist, oh enggak ya. Resistnya terlalu jauh. Iya. Jadi seperti itu, semoga di bawah naik lebih dari 850 gitu aja. Tapi volume hari ini sangat mengecewakan, naik dibandingkan saham-saham yang lain. Kita lihat ke saham ketiga. Di saham ketiga ada Weton, di mana Weton juga mengalami penurunan 2,38% atau minus 6 poin. Di mana asing melakukan akumulasi tipis-tipis. Pembelian paling banyak asing BK. Kalau kita menggunakan broker summary-nya sebenarnya ya sama yang aku bilang tadi. Untuk grup-grup konstruksi hari ini masih sama. Dimana kalau kita lihat bandarmologinya juga keluar, asingnya net buy. Kalau kita lihat menggunakan analisa teknikalnya untuk Weton sendiri sebenarnya bagus, dimana 3 hari berturut-turut dia turun, 3 hari berturut-turut volumenya mengecil. Kalau kita lihat MACD dia juga udah di atas 0, cukup menarik, tapi udah mulai oversold, udah mulai mengarah ke bawah untuk stok RSI-nya. Tapi menurutku masih bisa untuk di hold kalau teman-teman waktu itu beli di area 300 230. Buat teman-teman yang video sebelumnya bisa dicek. Tapi kalau teman-teman mau beli ya di 240 ini aja. 240, kalau seumpama 240-nya jebol, teman-teman bisa jual terlebih dahulu, kayak gitu. Lanjut ke saham nomor berapa? Nomor selanjutnya ada PTPP, di mana PTPP hari ini diturunkan juga. Kalau kita lihat di 985 penutupan dia punya permintaan yang cukup banyak. Asing net buy pembelian paling banyak YJ dan BK. Dari tadi kita lihat aktif melakukan pembelian di konstruksi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya juga nggak jauh beda. Bandarnya juga net sell, asingnya net buy. Kalau kita lihat menggunakan analisa teknikalnya untuk PTPP, ya PTPP masih diselamatkan, di mana kemarin ada support di 960. Nih bisa kita lihat 960. Ternyata hari ini jebol 960 tapi di bawah naik lagi. Ya kalau teman-teman suka buy on breakout bisa tadi waktu jebol dilihat dulu apakah ada volumenya. Kalau volumenya kecil kemungkinan bakal dinaikkan dulu. Nah di sini dijebol di 960, harusnya dibeli 960 atau 965. Ya udah jadi enak gitu belinya. Jadi udah hijau. Lebih nyaman kalau kita melihat portfolio kita hijau. Kalau kita melihat MACD-nya masih tajam mengarah ke atas. Udah di atas 0 juga, cukup bagus, tapi udah berada di oversold. Volumenya juga kecil untuk hari ini turun, jadi menurutku cukup menarik untuk PTPP. Arah selanjutnya mungkin bisa ke 1000 terlebih dahulu, lanjut ke 1050. Seperti itu untuk arahnya PTPP. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika, di mana Wika hari ini terkoreksi 40 poin atau 3,76%. Padahal sempat hijau. Dia minus 2,35 billion. Pembelian paling banyak AK ya, jadi perlu hati-hati untuk Wika. Akan tetapi jangan berkecil hati terlebih dahulu karena AK tidak selalu jahat. Ya walaupun sering, tapi kan nggak selalu gitu kan. Ada kalanya dia agak baik. Ya, jadi kalau kita lihat menggunakan Droxum-nya, ternyata Wika juga didistribusi sama bandar. Belum ada yang diakumulasi sama bandarnya untuk konstruksi. Ya, kalau kita menggunakan analisa teknikalnya, sebenarnya kemarin dia mungkin hampir kejedok resist. Plannya dia seperti ini, teman-teman. Di
bahwa turun dulu. Tadinya aku mikirnya gitu kan, lalu ke sini, baru ke sini. Nah, skenarionya bisa gitu, atau yang kedua dia bisa besok langsung naik ke sini untuk menguji resist. Nah, mungkin bisa langsung ke sini. Ya tinggal besok lihat momentum aja, apakah besok IHSG mampu hijau kembali atau enggak. Seperti itu untuk Wika, targetnya di 1135 dan ada support di 960. Kalau beli sekarang tanggung. MA5-nya juga masih udah dijebolin, ya besok harusnya dinaikin untuk naik di atas MA5-nya. Volumenya rata dari yang kemarin, tapi lebih kecil sedikit volumenya. Jadi menurutku masih hal yang wajar. Mungkin ada kemungkinan untuk turun, mungkin ada bisa turun terlebih dahulu, mungkin tidak ada yang tahu seperti itu. Lanjut ke saham nomor berikutnya, nomor berapa udah lupa, kita lanjut aja di Waskita Karya. Di mana Waskita Karya hari ini asing juga keluar. Pembelian paling banyak YJ dan juga PD. Kalau kita menggunakan broker summary-nya, bandarnya juga sama-sama keluar. Nih, bandarnya juga keluar 3,35 billion. Cukup banyak. Kalau kita lihat teknikal analisanya, Waskita Karya dia ada support di sini. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang suka buy on support ya tadi harusnya pantau di 850 seperti itu. Kalau kita lihat lumayan bagus menurutku Waskita Karya, di mana dia volumenya mengecil 3 hari berturut-turut dan bar chart menunjukkan hijau yang pekat, dan juga MACD udah mengarah ke 0 walaupun belum sampai. Ini satu-satunya konstruksi yang MACD-nya belum sampai ke 0 mungkin. Ya gitu, kalau kita lihat mungkin bisa sampai ke arah sini teman-teman. Bisa sampai ke arah 920 lagi. Harusnya seperti itu kalau kita lihat. Terus ke saham yang terakhir, di saham terakhir ada sahamnya WSBP. Di mana WSBP hari ini turun, ya mungkin semoga besok bisa ke 132 atau 131, mungkin lebih bagus. Kita lihat saja gitu kan. Penjualan asing 111 million atau juta. Penjualan paling banyak PD dan juga CC, retail dan juga pemerintah. Pembelian paling banyak KK. Biasanya setelah ada KK ada CC. CCKK, CKCK. Apa sih, receh banget adminnya. Jadi seperti itu, biasanya ada CC ada KK, tapi ternyata hari ini bertolak belakang. Mereka talak mungkin. Kalau kita menggunakan broker summary-nya untuk WSBP sama seperti yang lainnya, distribusi. Asingnya juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya, WSBP di sini cuman berarti ada dua, WSBP dan juga Waskita Karya yang MACD-nya belum sampai ke 0. Kalau kita lihat 3 hari berturut-turut volumenya juga ikut turun. Menurutku cukup bagus. Ya bagus lagi kalau dibawa ke 132. Kebanyakan minta adminnya. Ya semoga besok bakal dibawa atau dijaga di 136. Kalau 136 dijaga, harusnya dinaikkan ke 140. Tapi menurutku bagus dulu kalau dia mau turun. Kalau turun ke sini. Nah, ke sini dulu. Lalu lanjut ke sini. Kembali lagi ke 149-nya. 149 150. Kalau mau gitu dia lebih cantik untuk WSBP. Ya, menguji support kembali. Ini kalau kita lihat juga dia selalu membentuk swing high baru. Tapi di sini ada 2 candle yang sama. Nah, di sini ada support, ada resist juga. Ya. Gini. Di 145. Ya, semoga besok dibawa ke 132 atau 133 lah paling enggak. Biar kita bisa spekulasi buy. Seperti itu. Jadi gitu untuk WSBP dan teman-teman konstruksi lainnya. Semoga teman-teman dapat memilih
pilihan teman-teman sendiri. Jadi jangan gunakan analisa kami sebagai analisa patokan utama buat teman-teman, karena teman-teman pasti punya analisanya sendiri dan lebih bagus daripada apa yang saya terangkan. Seperti itu, saya yakin itu, karena strategi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi semua ini adalah disclaimer on. Bisa jadi saya cuan, kalian tidak cuan. Ya kenapa? Karena strategi kita sama, masuk di tempat yang sama tapi strateginya berbeda. Itu bakal menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Jadi gitu buat teman-teman, makasih yang udah nonton video YouTube-nya Belajar Trading. See you next time.